perlu diperhatikan segitiga peternakan. Apa sih segitiga peternakan itu? Pertama itu DOC ataupun bibit, kedua pakan, ketiga kandang. Nah, tiga-tiganya itu harus berkaitan. Pertama, kalau DOC-nya kurang bagus, terus pakannya bagus dan kandangnya bagus, hasilnya juga tidak baik. Misalkan kandangnya kurang bagus, DOC-nya bagus dan pakannya bagus juga kurang baik. Begitu juga sebaliknya, kandangnya udah bagus, DOC-nya udah bagus, pakannya juga kurang baik, gitu. Akhirnya ya hasilnya tidak bagus. Makanya perlu diperhatikan tiga segitiga itu. Saran saya untuk peternakan itu jangan terlalu banyak mikir lah. Kalau orang Jawa aja wedi gitu, harus berani. Yang penting kita ada niat untuk usaha, insya Allah ada jalan. Contohnya saya juga udah berapa kali mengalami kena serangan, bangkit lagi, akhirnya ketemu jalan untuk pemasaran, ketemu jalan untuk teman-teman mitra-mitra yang mau bekerja sama penjualan DOC ataupun penjualan pedagingnya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Gojali, alamat Desa Curug, Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu. Peternakan saya bernama Kandang Haur Farm. Kandang Haur Farm ini saya beternak ayam kampung pedaging, kemudian juga ayam betelur, mulai dari penyediaan DOC atau anak ayam hingga pedagingnya, ayam dewasa atau ayam pemanggangnya. Kemudian di ayam betelur kita menyiapkan telur konsumsi, telur ayam negeri ya, ayam ras. Baik, untuk jenis ayam kampungnya ada beberapa jenis, mulai dari ayam sentul, ayam KUB, dan ayam persilangan lainnya. Karena saya ada juga hasil silangan sendiri gitu. Awal mula saya peternak ayam kampung itu, sebelumnya kan saya peternak entok. Kemudian saya pernah mengalami penyakit ya, mata biru. Lalu saya cari-cari informasi, apalagi nih di unggas yang kira-kira lebih menguntungkan. Akhirnya saya lihat-lihat di YouTube, itu ada YouTube-nya peternak muda. Saya lihat ada peternak ayam kampung. Akhirnya beli ayam kampung, kemudian mulai berkembang sampai sekarang. Makanya ada BP2 juga. Di sini juga ada Sengkuni juga gitu. Awal mula ternak ayam sebelum kenal dari YouTube peternak muda itu, saya beli ayam pelung 1 pasang, kemudian ayam kampung biasa umbaran gitu yang saya pelihara. Intinya untuk memenuhi kandang yang tadi untuk kalkun itu kan ada 1 ruang, kita bikin 4 ruang, jadi 3 ruangnya itu dibikin 3 pasang jadinya. Kemudian setelah itu kan mulai banyak telurnya, akhirnya belajar mengenai ini gimana nih caranya supaya produktivitasnya bagus kan banyak. Ternyata ada ayam yang produksinya banyak, dia nggak usah mengeram, menggunakan mesin tetas. Awal mula di BP2 sambil juga berjalan di pemesanan DOC ayam KUB dari balai gitu. Berjalan selama 1 tahun, mulai banyak, mulai berkembang, mulai juga ada jenis white leghorn awal-awal seperti itu. Sekarang akhirnya ke fokus di ayam sentul, karena pertama dari balainya juga deket kan, di Majalengka, dari Indramayu kurang lebih di 1,5 jam lah. Terus juga kan produksinya juga daya tahan tubuh juga bagus ya, produksinya juga pertumbuhannya cepat gitu, telurnya juga banyak gitu. Peternak ayam kampung saya dari 2023. Kalau dari peternakan secara dari hobi sih mulai serius di ayam kampung di 2023. Kemudian mulai pesen DOC. Awal mulanya sih bukan ke ayam kampung untuk pedaging ya, awal mulanya ke ayam hias di kalkun. Saya tuh ada ayam kalkun, terus lama kelamaan ayam kalkun kan gede, tak buatkan ruangan.
awalnya itu kita bikin 4 ruangan, terus karena ada ruangan kosong saya mikir apa ya, akhirnya saya cari-cari ada ayam kampung yang bisa telurnya banyak gitu, menghasilkan pedaging. Kalau ayam KUB kan itu ayam dari balai ya, Balit Bangtan, Kampung Unggul Balit Bangtan. 2023 juga saya pernah order dari BSIP dulu namanya, Balai Standarisasi Instrumen Peternakan, beli 2 box kemudian dikembangkan. Unggulannya dari KUB itu kan dia kakinya kuning, dia juga cepat panen, terus telurnya lebih banyak dari kampung biasa. Setelah itu 2024 saya mengenal ayam Sentul. Ayam kampung Sentul itu kan asli Jawa Barat ya, dari Ciamis. Keunggulannya kan dia untuk pedaging, postur tubuhnya juga lebih jenjang kakinya, terus dagingnya juga lebih banyak disukai gitu di masyarakat kita. Terus juga kan bakul-bakul juga kan yang melihat dari ayam Sentul tuh lebih tertarik karena bentuknya kan seperti ayam kampung biasa gitu, ayam kampung asli gitu. Untuk pemeliharaan ayam kampung ini lebih simpel ya tiap hari, karena pagi-pagi kan kita cukup kasih makan, terus minumnya harus disediakan, pakannya juga kita karena ayam kampung ya pakai alternatif, jadi tidak semuanya pakan daging, pakan pabrikan maksudnya, jadi kita bisa pakai pakan campuran. Kayak tadi saja saya dicampur dengan dedak, sehingga untuk menghemat biaya gitu. Terus dari segi daya tahan juga ayam kampung lebih kuat daripada jenis ras lainnya gitu. Kalau biasanya sih di kandang Haur Farm itu kita ngasih makan sehari 2 kali, pagi hari di jam 7 sama sore hari di habis asar atau jam 3-an. Takarannya kalau untuk yang dewasa itu kurang lebih di 100 gram atau 1 on per ekor. Itu tuh dibagi 2 dengan persentase, pagi 40%, sore 60%. Pagi 40 gram kan, sore 60 gram. Ya untuk ternak ayam kampung kan kita di desa ya, terus juga ini kebetulan saya di tengah-tengah pemukiman. Untuk antisipasi baunya saya menggunakan kapur dolomit di sekamnya, kemudian juga pembersihan kohe kan hampir tiap hari, menggunakan pembersih itu tuh kayak pencuci motor tuh, pakai jet cleaner supaya tiap hari bersih itu. Terus juga perhatikan juga sirkulasi, karena kalau sirkulasi udaranya bagus, alhamdulillah si ayam juga kohenya juga nggak terlalu basah, jadi kohenya kering. Di kandang Haur Farm untuk indukan sendiri kita ada 4 koloni. Untuk hiasnya kita ada 1 pasang, yaitu ada Indio Gigante. Terus juga ada kalkun juga, kebetulan kalkun tinggal betina. Terus kalau untuk pembesarannya itu banyak ya, ada berbagai usia, kurang lebih ya untuk pembesarannya 100 sampai 200. Tapi kita juga bersama dengan mitra dari kandang Haur Farm itu hampir tiap minggu kita ngisi DOC 500 sampai 1000 ekor. Per hari ini di mitra itu kita ada 2000 ekor dengan berbagai usia, dan insya Allah tanggal 1 Januari juga kita ngisi lagi di 800 ekor yang tersebar di mitra-mitra yang ada di wilayah Indramayu. Untuk kandang ayam kampung khusus pembesaran itu baiknya dengan kapasitas atau ukuran dari per meter perseginya itu idealnya sih 10, cuman kalau di Indramayu yang pernah kita lakukan di beberapa kandang di mitra kandang Haur Farm itu kita bisa sampai isi 16 ekor per meter perseginya, itu dari DOC sampai panen. Terus juga ada yang metode DOC-nya menggunakan kandang box, terus langsung setelah 1 bulan dibedakan kandangnya, kan awalnya kandang box, kandang brooding, terus dipisahkan ke kandang pembesaran. Ada juga yang kandang brooding dan kandang pembesarannya menyatu gitu, jadi tinggal pelebaran. Jadi DOC misalkan
ada penyekatan. Setelah 1 bulan kemudian dibuka sekatnya, terus lampunya juga mulai bertahap dikurangi penghangatnya. Itu untuk pembesaran. Kalau untuk indukan, kita satu koloni kan, satu paket kan itu 1 jantan 4 betina, itu dengan kandang ukuran 1,5 kali 2 meter. Itu 1,5 panjangnya, lebarnya 2 meter. Itu bisa diisi 5 ekor ayam, dari 4 ekor betina, 1 ekor jantan. Karena kohe kita langsung dibersihkan ya, disemprot tiap hari gitu, kita belum ada pemanfaatan. Cuman untuk yang kandang indukan kan kita menggunakan sekamnya kita ambil. Itu tuh kebetulan saya juga ada lahan yang dibuka untuk pengolahan kohe. Jadi kohenya kita olah di lahan, nanti dia suruh fermentasi secara alami. Nah itu bisa jadi media tanam. Pengalaman di 2023 itu ya kan, ketika awal-awal 2023 istilahnya, kita juga belum mengerti bagaimana cara penanganannya. Waktu itu kita bersama mitra, kemudian kebetulan saya juga ada indukan yang sudah mulai produktif. Bersama dengan pembesaran itu ada 200 ekor, dan di mitra itu ada 500 ekor. Karena kita tidak paham dengan istilahnya apa tuh, kalau di peternakan tuh ada istilahnya karantina ya. Jadi kita ambil ayam dari peternak untuk pemenuhan market. Di kita kan ada kebutuhan dari beberapa resto, kita ngambil 100 ekor disatukan ke kandang. Maksudnya nggak disatukan dalam satu kandang benar satu ruangan, tapi kita beda ruangan. Cuman ternyata kita tidak ketahui ayam tersebut sakit. Akhirnya menyebarlah ke ayam pembesaran yang kita di kandang pembesaran ada 500 ekor, dan di kandang saya juga ada 200 ekor. Akhirnya itu total 700 ekor itu kita habis terkena virus. Mulai di 2023 akhir kalau nggak salah, di bulan November. Akhirnya di 2024 awal, makanya saya sebagian beralih di ayam sentul. Itu dia daya tahan lebih kuat. Akhirnya kita juga mulai belajar nih caranya gimana. Akhirnya alhamdulillah di kandang kita menggunakan metode full vaksin, mulai dari DOC sampai indukan. Di beberapa mitra juga kita menggunakan vaksin. Alhamdulillah kita disiapkan vaksinnya ada. Terus saya juga bisa bantu untuk pengaplikasian vaksinnya, mulai dari tetes dan vaksin suntiknya gitu. Baiklah, ini saya ada mesin tetas kapasitas 750 ekor. Menggunakan pemanasnya ada 2 ya. Ini bisa menggunakan listrik sama bisa menggunakan gas. Kebetulan kita juga nggak pakai gas ya, sekarang lagi pakai listrik. Di sini hanya setter aja. Jadi untuk hatchernya beda lagi mesinnya gitu. Ini kalau untuk sistemnya full otomatis. Itu kan ada pemanas listrik, ada 4 elemen. Kemudian ini kalau menggunakan gas, itu tadi bunyi itu adalah bunyi air ya, untuk kelembaban. Semuanya full otomatis sih. Alhamdulillah untuk produktivitas bagus di mesin ini. Cuman DOC telurnya kita masih kurang banyak produksi telurnya, karena harusnya ini kurang lebih di 100 atau 50 indukan sih. Kita kan produksi cuma ada 2 koloni gitu, 3 koloni. Kapasitasnya 750 butir telurnya kapasitasnya. Tuh. Ini setter, jadi semuanya 750 butir tuh untuk netesin bolak-balikin telur gitu. Kalau untuk pas menetasnya menggunakan mesin lain gitu. Kebetulan ini karena kapasitasnya sedikit, ya udah saya langsung aja di sini gitu. Kenapa 750 itu kan, kita biasanya di mesin tetes itu dibagi 3 periode ya, 3 minggu 3 usia. Jadi mesin itu menetasnya telur ayam itu menetasnya 21 hari. Jadi per 7 hari kita masukin, makanya 750 dibagi
3 kan jadi 250-an. Anggapanlah 50-nya itu tidak menetas, jadi produksinya per minggu itu bisa 200 ekor atau 2 box. Itu kan untuk pencegahan kita menggunakan vaksin. Kalau untuk yang sakit itu kita ada obat pabrikan. Awalnya kan kita bisa metode obat yang diminum ataupun di tempat makan. Cuman lama kelamaan kalau ayamnya istilahnya masih bisa dihitung jari ya, ataupun kurang lebih indukan berapa puluh ekor, itu kita pakai metode langsung suntik aja dengan antibiotik yang dosis tinggi gitu. Contohnya kayak tadi tuh yang obat suntik itu kita bisa 1 kali suntik itu untuk dia aktif 3 hari. Kalau 3 hari tidak sembuh disuntik lagi, tapi kemungkinan sering terjadi sih 3 hari juga udah sembuh. Itu biasanya sakit-sakit ngorok kayak gitu, ngantuk gitu, nguyung-nguyung gitu tuh pada diam di pojokan, itu tuh udah kita ambil tuh suntik, terus 3 hari kemudian udah sembuh. Untuk pemasaran DOC alhamdulillah sih udah beberapa tempat. Pertama ya dari Indramayu sendiri, dari Indramayu Timur sampai ke Indramayu Barat, karena juga alhamdulillah dari kandang Harum Farm kita menyediakan DOC dari mulai netes itu untuk peternak-peternak di mitra kandang Harum Farm, kemudian juga kita panenannya juga udah diambil. Untuk panenan alhamdulillah kita pernah ngirim karkas juga ke Jakarta, terus kita juga pernah ngirim karkas ke Cirebon gitu. Untuk apalagi udah itu ya, paling ayam pedaging sama panenan DOC. Terus juga ada panenan ini juga, kita kan ada 2 nih, ada yang olahan sama ada yang hidupan. Kalau hidupan tuh biasanya saya juga ngebantu panen ke beberapa resto, contohnya ada di Hargolis itu ada resto buat ayam kampung, itu ada di Puja Gelis, ada Ibu Haji Horija, ada ayam abak. Kalau di Indramayu Kota itu ada sambal petir, itu tuh dari kami gitu, ayam pedagingnya dari mitra-mitra kami dan dari saya juga. Untuk pemesanan ayam kampung mulai dari DOC, untuk ayam sentul bisa menghubungi nomor telepon 087 834 467 903. Untuk harganya DOC ayam sentul di harga 7.500 ekor. Untuk DOC-nya harganya Rp750.000 per box. Terus untuk pedagingnya kita biasanya panenan tuh di kilo. Ada yang 9 on, ada yang 1 kilo. Pokoknya harga per kilonya di 40.000. Saran saya untuk rekan-rekan peternak maupun pemula ataupun yang sudah berjalan, perlu diperhatikan segitiga peternakan. Apa sih segitiga peternakan itu? Pertama itu DOC ataupun bibit, kedua pakan, ketiga kandang. Nah, tiga-tiganya itu harus berkaitan. Pertama, kalau DOC-nya kurang bagus, terus pakannya bagus dan kandangnya bagus, hasilnya juga tidak baik. Misalkan kandangnya kurang bagus, DOC-nya bagus dan pakannya bagus juga kurang baik. Begitu juga sebaliknya, kandangnya udah bagus, DOC-nya udah bagus, pakannya juga kurang baik gitu. Akhirnya ya hasilnya tidak bagus. Makanya perlu diperhatikan tiga segitiga itu. Saran saya untuk peternakan itu jangan terlalu banyak pikir lah. Kalau orang Jawa aja wedi gitu, harus berani. Yang penting kita ada niat untuk usaha, insya Allah ada jalan. Contohnya saya juga udah berapa kali mengalami kena serangan, bangkit lagi, akhirnya ketemu jalan untuk pemasaran, ketemu jalan untuk teman-teman mitra-mitra yang mau bekerja sama penjualan DOC ataupun penjualan pedagingnya gitu. Oh ya, selain dengan mitra kandang Harum Farm itu, kita juga ada asosiasi di Indramayu. Itu kita punya asosiasi peternak ayam kampung Dharma Ayu. Itu kebetulan saya sendiri sebagai pengurusnya dan beberapa teman-teman lainnya dan anggota, kita juga bekerja sama untuk bagaimana menyediakan kebutuhan ayam kampung di wilayah Indramayu. Bahkan ketika kita tidak bisa memenuhi permintaan di Indramayu, kita juga bisa meminta pertolongan beberapa balai-balai
Kebetulan kita juga udah pernah bekerja sama dengan balai di balai di Majalengka, kemudian balai di Bogor. Beberapa kali kita mengadakan pelatihan dengan peternak di Indramayu itu dari balai BSIP Bogor, sekarang tuh menjadi BRMP Bogor, yang ada ayam KUB atau ayam sentul yang di Bogor itu kita undang, kemudian kita juga jadi pesertanya untuk melakukan pelatihan peternakan ayam kampung. Kemudian di Balai Jatiwangi juga kebetulan ada beberapa program untuk membantu peternak. Kita juga bekerjasama dengan balai di Jatiwangi. Dari saya pribadi, karena pemilik dari kandang Haur Farm, mari tetap semangat memenuhi kebutuhan dapur kita, memenuhi ketahanan pangan di rumah sendiri. Tetap semangat, jangan ragu, insya Allah ada jalan. Terima kasih.